Seperti daerah lain di Indonesia, daerah yang dulu bernama Karasidenan Banyumas memiliki interaksi yang cukup kuat antara masyarakat Tionghoa. Beberapa catatan media mengungkapkan bahwa jejak keeratan interaksi masyarakat Banyumas dengan etnis Tionghoa dimungkinkan berawal pada abad ke-18. Informasi tersebut dari sumber tertulis penjajahan Tionghoa seperti yang tertuang dalam buku Haidua Yisi, yaitu catatan-catatan lepas tentang negeri-negeri kepulauan, terbit pada tahun 1806, yang di dalamnya terdapat pemetaan mengenai ras, suku, kelas yang ada di Pulau Jawa. Yang menarik adalah bahwa daerah ini memiliki posisi lebih masuk di bagian dalam Pulau Jawa dan tidak berada di pinggir pantai seperti Lasem, Semarang ataupun Surabaya yang kental dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho di masa yang lalu. Banyaknya masyarakat Tionghoa pada beberapa rumah ibadah yang ada dalam daerah ini. Sebut saja beberapa yang terbesar seperti Klenteng Hoktebio di Sokaraja, Bontek Bio di Banyumas, dan Klenteng Lam Chingkion ataupun Klenteng Lengkong di Cilacap. Islam berhubungan dengan Cina itu sebenarnya hubungannya relatif cukup harmonis ya, karena tiga kerajaan besar yang dulu pernah berhubungan secara ekonomi maupun juga secara politik gitu ya. Jadi antara dinasti Tang ya, terus kemudian dinasti Umayyah dan juga kerajaan Sriwijaya, itu kan tiga kerajaan besar yang hidupnya pada saat bersamaan, sehingga interaksi antara tiga kerajaan besar itu sebenarnya sudah mulai terjadi dan hingga sekarang pun juga masih tetap berlangsung dengan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh keragaman, perbedaan merupakan suatu keniscayaan, seperti air dan minyak yang tidak pernah bisa menyatu, tetapi toh mereka bisa bersama di satu tempat. Masjid Cheng Ho yang berada di Purbalingga ini adalah salah satu cerminan sikap tersebut. Berdiri pada tahun 2011, masjid ini diinisiasi oleh seorang mu'alaf beretnis Tionghoa yang bergabung dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Hubungan tadi tiga kerajaan besar itu ya melalui perdagangan dan juga melalui politik. Nah, ini nanti dari teori-teori ya, teori-teori masuknya Islam ini ya ke Indonesia itu kan banyak teori sebenarnya ya. Kalau kita lihat ada teori Gujarat yang mungkin sangat terkenal ya, tentang masuknya Islam gitu ya, bahwa Islam masuk itu bersumber dari Gujarat gitu. Ada juga teori yang menyatakan bahwa Islam masuk dari Mekah, dan ada juga teori menyatakan Islam dari Persia. Dan menarik juga adalah temuan juga yang mengatakan bahwa Islam masuk melalui Cina begitu. Nah, apa buktinya bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Cina ini? Itu hasil penelitian dari umpamanya Slamet Mulyana itu mengatakan bahwa sultan-sultan di kerajaan Demak gitu ya, itu adalah peranakan Cina. Nah, bahkan demikian pula nanti ada beberapa nama-nama wali itu, para wali adalah juga peranakan Cina gitu loh. Nah, artinya ini Islam yang masuk melalui jalur Cina ini juga ya tidak terlepas dibawa oleh para wali itu juga gitu, para wali Sanga. Ya, secara umum saya melihat memang tidak ada konflik yang paling keras ya di Indonesia kecuali dulu pada saat era reformasi ya tahun 1998 memang pernah terjadi konflik besaran antara terutama umat Islam dengan Cina ya, tetapi itu kan lebih didominasi karena faktor politik, bukan faktor hubungan toleransi beragama. Kalau toleransi beragama ya dari awal sebenarnya sampai perkembangan sekarang ini nyatanya hidupnya banyak berdampingan. Sebagai bukti bahwa hidupnya umat Islam dengan masyarakat Tionghoa atau Cina itu ya banyak di beberapa daerah saya melihat bukti-bukti peninggalan masjid-masjid Cheng Ho ya di beberapa daerah. Saya pernah
berkunjung, umpamanya di Surabaya ada Masjid Cheng Ho, di Semarang juga ada Masjid Cheng Ho, ya. Kemudian juga di sini kan di Purbalingga juga ada Masjid Cheng Ho, ya. Ada beberapa masjid yang itu sebenarnya merupakan hasil modifikasi ya dari Cina dan juga budaya yang ada di Indonesia. Sungguh mengelikan bahwa manusia terkadang terlalu menekankan kepada perbedaan. Padahal dengan saling menghormati, semua bisa beribadah secara lebih baik. Di Banyumas ini kalau saya lihat secara umum ini nampaknya begitu akur ya antara umat Islam dengan orang-orang Tionghoa ya, orang Tionghoa. Perdagangan ini kan di Banyumas sendiri kan memang kalau lihat dari sisi perdagangan sebenarnya dominasinya kan banyak pemilik kapital ya, pemilik modal itu kan dari kalangan Cina. Seorang Gunawan Muhammad pernah mengutip Sahih Muslim bab min fadli Musa, "Janganlah kau unggulkan aku atas Musa, sebab di hari kiamat semua umat jatuh pingsan, dan aku pun jatuh pingsan bersama mereka. Dan akulah yang pertama bangkit dan sadar. Tiba-tiba aku lihat Musa sudah berdiri di singgasana. Aku tidak tahu apakah ia tadinya juga jatuh pingsan lalu bangkit sadar sebelumku, ataukah dia adalah orang yang dikecualikan Allah."